kita sudah pernah sampaikan bahwa nilainya cukup signifikan. Di setiap satuan kerja pemerintah itu pasti ada, ya, hampir semua kantor operasional pemerintah, kantor layanan itu semua pasti punya namanya persediaan. Hampir dipastikan begitu. Mungkin someday gitu ya, semuanya sudah digital, mungkin nilai persediaannya makin sedikit. Terutama untuk kantor-kantor yang sifatnya operasional atau pelayanan biasa, tapi ada persediaan yang nilainya sangat besar dan sifatnya sangat strategis. Waktu itu saya sudah pernah sampaikan, misalnya peluru, gitu ya, amunisi, rudal dan sebagainya di Kementerian Pertahanan, granat, segala macamnya itu sangat strategis, nilainya sangat besar. Dan itu memang mungkin gitu ya sampai kapanpun ya, sepanjang kita masih punya TNI ya untuk menjaga kedaulatan, pasti nilai persediaannya itu masih besar gitu ya. Sampai mungkin nilai persediaan akan kecil, misalnya kantor pelayanan pajak gitu misalnya. Itu mungkin bisa jadi karena semua udah digital gitu ya, mungkin sangat minimal nilai persediaannya karena sifatnya operasional biasa. Tapi ada satuan kerja pemerintah yang tetap dia akan nilainya signifikan ya, karena untuk berjaga-jaga maupun untuk keperluan masyarakat. Misalnya rumah sakit itu nilai persediaannya pasti tinggi. Berupa apa? Berupa obat-obatan. Misalnya contohnya gitu. Oke, kita share screen. Ini udah saya buka. Persediaannya. Ini tadi. Ya, kita bisa lihat di sini, udah kelihatan ya. Jangan lupa di share screen-nya nanti ya. Share di screen capture, terus kirim ke saya bukti pembelajaran. Jadi untuk dasar hukum sih sama ya teman-teman ya. Ini dengan aset tetap sebenarnya sama ya. PP-nya juga sama karena sebenarnya persediaan itu bagian dari BMN gitu ya. Persediaan itu bagian dari BMN dan dia ikut ranah PP 27 2014 ya, dan sudah dirubah PP 28 ya. Nah, ada satu perdirjen ya itu yang memang spesifik untuk juknis modul persediaan ya, untuk juknis modul persediaan piloting sakti. Nah, ini kemarin sama sebenarnya teman-teman ya, sama ya dengan yang di aset tetap ya. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN itu berasal dari perolehan lain yang sama. Jadi sangat apa ya, bukan sangat, ya memang sama gitu dasar hukumnya dengan aset tetap ya, dan karena dia bagian dari BUMN. Ada juga berdasarkan putusan pengadilan ya, bisa jadi ya. Misalnya barang sitaan kemudian diputuskan pengadilan itu menjadi milik negara, nah maka kemudian dia bisa dijadikan sebagai persediaan. Ingat kemarin saya sudah sampaikan, persediaan itu kita tidak boleh hanya melihat dari bentuk fisiknya doang, tetapi juga melihat secara akuntansi itu kita harus melihat maksud dan tujuan dari barang itu. Jadi bisa saja bentuknya itu rumah, tapi dia adalah persediaan, ya bisa aja seperti itu. Oke, ya. Oke,
Oke ya, kita lanjutkan. Jadi persediaan itu bagian dari BUMN. Tapi sama kayak aset tetap, kita jangan hanya melihat bentuknya aja, bentuk dari barang. Misalnya, oh, kalau rumah itu pasti aset tetap, belum tentu. Jadi secara akuntansi kalian sudah belajar di Akom ya, siap itu dia men-capture sesuai dengan si akuntan yang sebagai operatornya kan gitu. Jadi misalnya kalau rumah tujuannya untuk diserahkan pada masyarakat, ya berarti dia masuk sebagai persediaan. Tapi kalau rumah untuk rumah dinas, ya atau rumah jabatan, ya dia masuk sebagai aset tetap. Ya, walaupun bentuknya sama rumah. Atau misalnya rumah untuk korban bencana misalnya ya, rumah untuk korban bencana itu kan mau diserahkan ke masyarakat, maka dia kita sajikan sebagai persediaan gitu ya. Jadi tidak sebagai aset tetap. Jadi walaupun barangnya sama. Atau contoh lain peralatan mesin gitu ya, perahu gitu misalnya, perahu itu kan nggak selalu dia adalah sebagai peralatan mesin. Kalau dia mau diserahkan ke masyarakat, misalnya ke nelayan, maka dia dicatat sebagai persediaan. Ya. Nah, teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan bahwa siap ini adalah tools ya, sistem, dan di dalamnya ada tools sakti itu ya, nanti ada modul persediaan. Itu kita harus memahami konsepnya karena yang input kan bukan dia kan nggak otomatis gitu ya, maksudnya tetap aja harus ada yang input dan di jurnal gitu kan ya. Nah, jadi tidak bisa misalnya sistem itu oh ini karena perahu gitu terus dia mengoreksi gitu, nggak bisa ya, tetap kita yang harus hati-hati gitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan BUMN itu meliputi aset lancar, aset tetap, termasuk aset lainnya ya. Di dalamnya itu juga kita akui sebagai BUMN. Nah, kita sekarang bicara mengenai persediaan yang disajikan sebagai bagian dari aset lancar ya. Jadi di atas di derajat itu sudah dihapus sebagai bagian dari aset lancar. Nah, persediaan ini secara umum teman-teman, dia itu kan untuk operasional, mendukung kegiatan operasional maupun pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk barang-barang yang dimaksudkan ya untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nah, beberapa jenis persediaan yang pemerintah punya itu bisa berupa perlengkapan, supplies gitu ya, dalam rangka perlengkapan itu artinya misalnya alat tulis kantor ya dan sebagainya, itu yang dalam rangka kegiatan operasional biasa, personal pelayanan biasa. Ada juga yang digunakan dalam proses produksi, bisa juga nih digunakan dalam proses produksi, ada ya. Misalnya satuan kerja dia punya misalnya ya bahan setengah jadi gitu ya, ataupun bahan yang masih mentah dan tupoksinya dari Satker itu adalah mengolah bahan tadi untuk menjadi produk akhir atau produk jadi. Maka waktu bahan baku ataupun yang setengah jadinya yang digunakan dalam proses produksi itu juga bagian dari persediaan. Barang yang sudah jadi ya, sudah jadi tinggal diserahkan itu juga atau dijual itu adalah bagian dari persediaan. Tadi saya sampaikan jangan terjebak dalam bentuknya saja, tapi kita lihat bahwa itu memang dia dalam rangka untuk diserahkan atau dijual. Misalnya tadi perahu, ya perahu itu untuk diserahkan pada nelayan, maka dia dicatat sebagai persediaan. Nah, kemudian barang yang disimpan, ya barang yang disimpan, ini sama sih prinsipnya ya. Oke, tadi satu yang di atas tadi dalam proses produksi, yang di bawah itu yang sudah jadi ya. Nah, sekali lagi siap adalah sebuah sistem, kemudian ada sakti sebagai tools-nya, maka kebijakan akuntansinya tetap mengikuti ketentuan yang ada di dalam standar akuntansi pemerintahan. Kalian sudah belajar nih kan sebenarnya di Akun 2, ya, ini cuma mengulang aja. Jadi prinsip pengakuannya, prinsip pengukuran, prinsip pengungkapan itu yang kemudian difasilitasi oleh tools sakti gitu ya, sehingga pengakuan, pengukuran, pengungkapan ini dalam satu rangkaian siklus itu dibantu ya, dan harusnya lebih andal dan lebih akurat
dan lebih informatif ya dibanding dengan kalau kita manual gitu ya. Tapi prinsip pengakuan itu tidak bisa apa namanya, tidak bisa kemudian prinsip pengakuan ini disesuaikan dengan sistem, nggak bisa. Sistem yang menyesuaikan dengan sistem itu dibuat sesuai dengan user requirement, aplikasi terutama itu digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan kebijakannya tetap mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Misalnya pengakuan ya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan biaya dapat diukur dengan andal. Di dalam sakti nggak bisa kamu nggak masukin nilai gitu ya, biaya yang dapat diukur dengan andal. Jadi nggak bisa tuh, tetap harus ada ya. Jadi makanya sakti didesain gitu ya, ataupun aplikasi SIMAK BUMN yang sekarang ada ataupun Saiba pasti ada nilainya karena prinsip pengakuan itu dia harus dapat diukur dengan andal. Kalau nggak ada nilainya nggak bisa diinput, ya kan? Nggak bisa masuk. Kemudian persediaan diakui pada saat diterima atau hak pemilikannya, penguasaannya berpindah. Maka kemudian nanti di sakti itu kan selalu ada menu atau yang digunakan oleh pejabat ataupun pegawai yang ditunjuk sebagai approver misalnya atau sebagai verifikator dan sebagainya ya. Karena memang dia bertugas juga untuk melihat bahwa oke, hak pemilikannya sudah berpindah. Jadi dia sudah bisa dicatat. Nah, saat ini kita pada akhir periode akuntansi itu kita lakukan inventarisasi fisik. Nah, inventarisasi fisik ini menurut saya cukup strategis dan penting ya. Mungkin kalau persediaannya dianggap oh receh doang aja, cuma kertas saja ngapain sih di stock of name misalnya gitu ya. Tapi kalian bayangkan kalau kertas itu ada di 25.000 satker. Kalau satu satker itu tanda kutip karena nggak diinventarisasi diselewengkan 10.000 diselewengkan 10 rim aja, ya 10 rim kali 23.000 satker gitu ya. Jadi berapa itu sudah 230.000 rim misalnya gitu kertas gitu ya, misalnya. Tapi kalian juga harus membayangkan bahwa ada persediaan pemerintah yang sifatnya sangat strategis, bernilai tinggi, dan juga sekaligus berisiko ataupun berbahaya ketika itu tidak dikendalikan. Ingat bahwa sistem informasi akuntansi, salah satu saya kemarin sudah menekankan lagi teman-teman semua bahwa dia adalah punya tugas gitu ya, atau punya fungsi ataupun tujuan dari SIAP itu adalah untuk menjaga keamanan aset, menjaga aset. Ya, penguasaannya, kepemilikannya, kegunaannya itu dijaga gitu ya dengan SIAP itu di mana di dalamnya ada salah satu prinsip yaitu dengan melakukan inventarisasi fisik itu salah satunya adalah tujuannya untuk menjaga gitu ya. Kalian bayangkan kalau obat-obatan di rumah sakit itu ada obat-obatan nilainya sangat tinggi dan sangat berbahaya. Contoh misalnya obat bius. Ada obat bius itu macam-macam tingkatannya. Kalau operasi yang misalnya kayak di rumah sakit Darmais gitu, itu operasinya bukan operasi yang biasa-biasa gitu ya. Misalnya operasi sumsum tulang belakang gitu. Itu heroinnya tanda kutip ya, obat biusnya itu ya dari heroin ataupun sejenis gitu ya. Bahan-bahan itu nilainya sangat tinggi. Dan itu sangat berbahaya ketika disalahgunakan. Ya, udah dia mahal dan sangat tinggi. Jadi betul-betul dilakukan inventarisasi fisik tuh untuk memastikan keamanan aset tadi, baik kepenguasaannya maupun jangan sampai dia disalahgunakan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian teman-teman mendasari salah satunya diperlukanlah inventarisasi fisik. Tidak bisa hanya mengandalkan catatan saja, gitu ya. Nah, itu untuk mengamankan. Kemudian pengukurannya sama prinsipnya ya. Dia pakai biaya perolehan kalau dia pakai pembelian. Nah, kalau kita buat sendiri, gitu ya, kan ada tuh presiden dibuat sendiri, itu kita pakai harga pokok produksi. Nah, nilai wajar atau harga wajar kita pakai ketika itu kita dapatkan dari hibah, ya, sumbangan, rampasan, nggak ada nilainya, kita cari harga pasarnya, ya. Kita cari harga pasarnya. Nah, teman-teman semua, di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, nilai persediaan ini kan cukup tinggi. Ya, persediaan ini tersebar di boleh dibilang semua kementerian lembaga, termasuk di bagian anggaran BUN, ya, bagian anggaran BUN yang
misalnya kayak 07 ya subsidi ya itu punya persediaan. Kemudian bagian anggaran yang mungkin tidak punya persediaan tuh yang sifatnya ini ya kayak misalnya pengelolaan utang, hibah dan sebagainya itu memang dia nggak punya persediaan. Tapi kalau yang ada satkernya yang operasional kayak subsidi itu biasanya dia punya persediaan ataupun transaksi khusus ya. Nah, pengukuran tadi menjadi dasar begitu teman-teman untuk kemudian difasilitasi di dalam siap ya di dalam aplikasi Sakti ini untuk nilai itu yang kemudian masuk ke dalam Sakti gitu ya. Kalau tanpa itu nggak ada nilainya, nggak bisa teman-teman ya. Kecuali barang bersejarah yang kemarin di modul aset tetap ya dia memang difasilitasi. Kalau persediaan dia harus ada nilai. Nah, kemudian pengungkapan ya. Pengungkapan ini kan untuk kelengkapan dan untuk supaya informasi disajikan lebih memadai, lebih komprehensif, itu diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan. Nah, ini beberapa pengungkapan minimal, misalnya kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi kan macam-macam ya, teman-teman. Misalnya persediaan itu, dia pakai apa metode apa, misalnya FIFO, yang itu harus kita ungkapkan di dalam laporan keuangan. Bahwa kita perlu pakai FIFO. Ya. Kemudian misalnya dijelaskan oh mana yang untuk operasional kantor, mana yang dia untuk digunakan bagian dari proses produksi ya, atau mana yang untuk dijual ya itu dijelaskan. Biasanya untuk tingkat satker, kalau tingkat AKBP memang tidak bisa kita menjelaskan terlalu detail, tapi kalau tingkat satker ini diminta untuk dijelaskan ya. Oke. Nah, jadi memang tujuannya sekali lagi bagian dari tata kelola prosedur
Sorry, saya terputus ya. Ini karena terputus ya tadi ya. Iya, Pak. Keluar ya. Ini internetnya kurang bagus kan. Tapi suara saya masih jelas nggak sih? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau misalnya terputus lagi mungkin nanti video ya. Nah, sorry, kita lanjut ya. Saya screen lagi. Nah, dia untuk menyediakan informasi sudah pasti ya. Nah, tapi sekali lagi informasi yang tepat dan akurat ini tentu tidak hanya bisa mengandalkan si tools-nya. Makanya kemudian di dalam siap itu kita mengenal bahwa siapnya adalah sebenarnya serangkaian, ya. Jadi ada tidak unsur-unsurnya kan waktu kita belajar di pertemuan pertama, gitu ya, unsur-unsurnya nggak hanya si tools atau aplikasi ini, ada manusianya, ada prosedurnya, ya. Nah, kemudian yang kedua ini lebih tadi yang saya sampaikan, mengamankan. Dia sebagai alat bantu untuk mengamankan. Ya, mengamankan. Kenapa mengamankan? Sesuatu yang kita catat, yang kita akui, itu memang kecenderungannya adalah sudah alamiah, itu seharusnya kita lebih aware. Kadang-kadang barang yang kita nggak catat. Makanya gini, ini kisah menarik ya. Tadi pagi saya terpaksa izin dari kantor, saya mengurus kartu keluarga saya yang ternyata anak saya vaksin kemarin gitu ya. Itu nick-nya anak saya itu nggak valid. Jadi dulu waktu bikin kartu keluarga yang dulu di tahun 2011 waktu dia baru lahir, itu dia ada nick-nya tapi mungkin data di dinas kependudukan waktu itu Tangsel baru berdiri gitu ya, itu nggak masuk gitu. Jadi nick-nya tuh ada di kartu keluarganya, tapi datanya tuh nggak ada. Jadi waktu pada saat peduli Audi, waktu saat dia vaksin nggak bisa terbit sertifikatnya. Jadi saya jadi tahu bahwa oh ternyata nick anak saya itu nggak valid. Ya, berarti nick yang tercantum kartu keluarga itu kemudian muncul nama orang lain. Dan memang ketika saya cek ke kelurahan itu dia nggak masuk. Jadi anak saya itu tidak terdaftar sebagai anak saya gitu. Jadi datanya itu belum ada di dinas kependudukan. Jadi belum ada di data induk penduduk itu belum ada lah intinya seperti itu. Nah, jadi apa yang kita catat itu adalah untuk mengamankan gitu ya. Jadi karena ya kita semua ya pasti yakin tahu bahwa ini sangat penting gitu mengenai pencatatan gitu ya. Karena misalnya nomor induk kependudukan itu kan dipakai untuk semua gitu ya. Nah, makanya kemudian tadi saya langsung ngurus. Nah, ini jadi tools atau aplikasi itu untuk mengamankan ya dan melaporkan secara konsisten. Kalau kita inputnya A ya dia akan dilaporkan A gitulah intinya seperti itu. Nah, ini kasus anak saya itu kan berarti kan tidak waktu itu mungkin tidak diinput gitu ya. Jadi dicantumkan di kartu keluarga tapi tidak diinput. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak terdaftar, tidak muncul dia. Sama prinsipnya, kalau persediaan ini kita akui gitu loh, itu ada tuh persediaan. Tapi kalau kita nggak masukin ke dalam tools bagian dari siap ini, maka kemudian pelaporannya pasti nggak konsisten gitu ya. Dan kemudian bisa saja resikonya hilang, nggak ada yang tahu gitu ya, karena kita nggak catat. Gitu. Nah, makanya siap ini untuk mengamankan transaksi, mengamankan barangnya juga. Ya. Nah, dan yang paling penting adalah untuk menghasilkan informasi, ya informasi mengenai persediaan sehingga pengambilan keputusan yang terkait dengan persediaan ataupun yang ada hubungannya dengan persediaan itu menjadi lebih relevan. Saya kasih contoh teman-teman. Ini sangat vital gitu ya, sangat-sangat vital. Di rumah sakit yang tadi saya sampaikan, itu persediaannya kan banyak sekali, nilainya tinggi, punya risiko, dan jangan lupa, dia punya masa kadaluarsa obat-obatan. Ya, informasi persediaan yang ada di rumah sakit itu sangat vital. Jangan sampai misalnya gitu ya, obat-obatan tertentu itu habis, tapi nggak tahu manajemennya misalnya. Kan sangat bahaya banget, misalnya orang lagi kecelakaan datang ke rumah sakit, ternyata obat apa namanya ya kalau kita pakai sehari-hari apa namanya kayak semacam betadine atau untuk pembersih luka atau apapun ternyata habis, iya gawat kan, sangat mempengaruhi. Jadi pengambilan keputusan itu menjadi sangat penting ketika
misalnya tadi dalam situasi seperti tadi. Jadi jangan sampai misalnya kita nggak tahu bahwa persediaan itu habis, oh gawat. Kalau kertas itu yang habis itu mungkin beli ke depan ya, depan kantor masih bisa gitu, masih bisa nunggu gitu. Tapi kalau orang misalnya kecelakaan, datang ke rumah sakit harusnya segera ditangani untuk pembersihan lukanya dan sebagainya biar nggak infeksi, ternyata persediaannya habis, itu kan kacau. Jadi akuntansi itu kemudian saya selalu katakan dia menyediakan informasi. Informasi ini ternyata sangat berguna. Bukan hanya, jadi kita tidak boleh mengsempitkan pikiran kita bahwa informasi yang dihasilkan dari akuntansi itu hanya berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka accountability saja. Enggak. Ya. Sangat berguna dalam rangka juga operasional dari kantor instansi pemerintah. Saya kasih contoh dari rumah sakit. Ya. Ya demikian juga kayak misalnya ya, kita di kantor Kemenkyu misalnya, ada persediaan berupa apa? Berupa bahan bakar, ya. Persediaan berupa bahan bakar. Untuk apa? Untuk kapal patroli bea cukai kan konyol banget kalau misalnya mau patroli terus ternyata bahan bakarnya kata orang Jawa entek, gitu kan. Ya penyelundupnya keburu pergi, kita baru cari-cari bahan bakarnya misalnya gitu. Itu contoh ya. Jadi jangan berpikir bahwa siap ini hanya untuk buat laporan keuangan, enggak. Pengambilan keputusan itu dalam rangka operasional pelayanan pemerintah itu menjadi optimal. Jangan sampai kemudian gara-gara kita tidak punya cukup informasi, kemudian pelayanan itu menjadi tidak optimal ataupun terganggu, tusinya terganggu. Itu jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Demikian sebaliknya juga untuk supaya kita itu menjadi efisien. Kalau misalnya ya contoh ya, bahan bakar ya kita simpan seperlunya, secukupnya untuk berjaga-jaga dan untuk operasional. Nggak usah juga kemudian nimbun bahan bakar misalnya, kan nggak pas juga kan. Misalnya, ya. Ataupun misalnya tadi rumah sakit, nggak usah juga untuk kemudian selalu menimbun obat dengan jumlah yang sangat banyak, tapi proyeksi penggunaannya itu sangat jauh dari itu. Jadi sehingga seolah-olah kelebihannya sangat jauh. Akibatnya apa? Obat misalnya contoh. Obat itu ada masa kedaluarsa. Jangan sampai nilai persediaan usang yang kita tanggung sebagai beban itu kemudian juga menjadi tinggi. Ya. Nah, jadi itu kemudian kayak misalnya untuk keperluan berjaga-jaga strategis, ya kita harus tahu ngukur gitu loh. Persediaan kita itu butuh berapa, misalnya peluru kendali misalnya atau granat gitu. Jangan sampai ternyata yang ada hanya yang melekat di kapal lautnya aja atau yang melekat di pesawat tempurnya aja gitu ya. Kita nggak punya yang di daratnya. Ya udah nanti kalau diserang negara lain misalnya jangan sampai ya misalnya diserang ya kita hanya bisa bertahan sehari doang karena amunisinya cuma yang melekat di alutsista kita doang gitu loh misalnya kita tidak punya ini itu tidak boleh kan gitu. Jadi memang informasi ini kemudian sangat berguna untuk operasional gitu ya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari kantor pemerintah. Nah demikian juga untuk rencana penganggaran. Ingat bahwa satu siklus ya itu kita tuh satu siklus ya dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, ya kan, baru pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Nah, mengelola persediaan ini kan bagian dari sebenarnya pada saat dia sudah dibeli itu kan bagian dari pelaksanaan anggaran. Tapi pada saat setelah dia sudah ada terlaporkan, nah kita harus mikirin bagaimana perencanaan berikutnya untuk persediaan tadi. Apakah masih memenuhi, apakah kurang, ya atau mungkin kemarin kelebihan dan sebagainya itu kemudian satu siklus dipakai lagi untuk penganggaran. Oke, kalau itu nganggarinnya jangan banyak-banyak. Ya. Dan jangan lupa teman-teman, persediaan ya itu punya satu hal yang memang harus juga dipikirkan. Tempat penyimpanan persediaan itu selalu identik dengan biaya. Ya, bagaimanapun penyimpanan persediaan itu selalu identik dengan biaya. Jangan bayangkan kalau kita cuma nyimpan beras di rumah gitu ya. Tapi kalau persediaan, misalnya ya pemerintah tuh punya persediaan beras untuk keperluan berjaga-jaga. Jadi cadangan beras itu punya biaya penyimpanan gitu ya. Beras bukan kayak kita di rumah paling 15 kilo ya atau 20 kilo, 25 kilo sebulan. Ini untuk satu negara, teman-teman. Nyimpannya paling nggak 1,5 juta ton misalnya. Itu kan butuh tempat, butuh pemeliharaan ya. Beras itu kan nggak bisa, ya tempat kan nggak mungkin nggak ada atapnya dong. Ya harus ada gudangnya dan segala macam. Nah itu jadi memang dia nyangkutnya kemana-mana ya informasi mengenai persediaan ini.
Nah, ini yang kita lihat teman-teman di dalam siap itu, di dalam bagan akun standar kita secara detailnya, persediaan itu ada barang konsumsi, ada amunisi, ada bahan untuk pemeliharaan, ada suku cadang, ada persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga, contohnya misalnya tadi beras tadi, ya, kemudian misalnya obat-obatan yang untuk tujuan strategis. Sekarang kita juga punya BNPB ya, BNPB itu juga punya persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga, misalnya persediaan berupa keperluan yang dibutuhkan dalam proses tanggap darurat. Tanggap darurat itu penanganan bencana sesudah persis kejadian sampai dengan hari ke-7, itu tanggap darurat tidaknya ya. Jadi nggak boleh tuh misalnya BNPB nggak punya persediaan. Nah, nanti orang rakyat kita udah butuh tempat tidur, butuh tenda untuk mengungsi, kita baru beli, tidak bisa. Nah, ya. Butuh makan gitu ya, butuh susu misalnya untuk anak-anak dan segala macam, kita baru beli, nggak bisa. Harus ada persediaan yang sifatnya untuk tujuan strategis berjaga-jaga. Jadi pemerintah itu tetap ada ya. Apalagi negara kita kan di ring of fire atau daerah bencana. Bencana itu suatu keniscayaan, udah boleh dibilang kita negara yang harus selalu bersiap dengan kondisi bencana alam ya. Bencana alam macam-macam pula kan ya. Nah, ketika bencana itu terjadi, maka kemudian persediaan tadi untuk tujuan strategis jaga-jaga itu bisa kita gunakan. Jadi informasinya sekali lagi sangat penting gitu ya. Jadi di dalam saktinya nanti ini harus bisa menunjukkan, oke, persediaan strategis ini berapa. Nah, manajemen atau entitas kementerian ataupun satker itu sudah tahu, oke, saya untuk berjaga-jaga tanggap darurat itu saya butuhnya sekian. Kalau sekarang kurang sekian, berarti saya harus segera mengadakan. Kalau kelebihan kita harus lihat ini mana yang akan kedaluarsa, mana yang tidak, gitu kan, dan sebagainya. Jadi memang untuk persediaan ini sangat sensitif. Ya, kemudian ada pitai cukai dan mejes ini di Kementerian Keuangan, bahan baku ya macam-macam. Teman-teman ada persediaan yang cukup unik ya. Mungkin kalian siapa di sini dari Malang? Ada yang asalnya dari Malang nggak? Atau Jawa Timur? Siapa? Saya, Pak. Siapa nih? Maudi. Maudi pernah ke Singosari nggak? Pernah. Tahu ada apa di situ? Ada satuan kerja pemerintah berbentuk BU yang cukup unik. Punyanya Kementerian Pertanian. Tahu nggak, Maudi? Di Singosari. Ini, Pak, apa? BPIB. BPIB apa itu panjangannya? Balai Besar. Apa ya, Pak? Lupa. Balai Besar Pembibitan. Iya. Ya. Nah, itu teman-teman persediaannya apa nih? Kalau saya sebut jangan ketawa. Persediaannya adalah sperma. Spermanya gentong-gentong. Bermiliar sperma. Spermanya siapa ya? Bukan ini ya. Spermanya bibit atau hewan yang dipakai untuk inseminasi buat. Dan itu jadi Indonesia cuma punya 2 ya, yang besar ya. Satu di Lembang, satu di Singosari. Saya pernah ke sana, saya lihat. Pak, ini persediaan kami nih, bentuk gentong-gentong, dikiranya susu isinya, nah itu sperma isinya. Dan itu handlingnya sungguh luar biasa, teknologinya sangat canggih. Itu satu alat itu berapa miliar itu untuk supaya dari dia diambil sampai dia diproses dan siap untuk disebarkan gitu ya, si sperma sapi dan macam-macam ya. Jadi kalau kamu pengen lihat sapi unggulan tuh datang ke Singosari. Kamu udah pernah masuk belum, Maudi? Saya pernah lewat situ aja karena waktu itu mau ke Buduk Asut tapi nggak mau lewat kebun tehnya. Jadi lewatnya BPIB. Nggak masuk tapi. Enggak, lewat depannya aja. Ya. Kalau masuk itu sarana edukasi juga bagus. Ya, dalam tempat dalamnya itu bagus. Saya ke sana tahun 2019. Ya. Nah itu persediaannya berupa sperma, teman-teman. Cara handlingnya, nah, gimana tuh Pak? Masa dihitung berapa ininya gitu kan? Enggak, ada ukurannya ya. Jadi ada si satkernya tadi kemudian membuat kebijakan akuntansi. Bagaimana menyajikan persediaan tadi dia? Karena yang dia jual ke masyarakat yaitu si sperma tadi. Nah itu ada ukurannya. Jadi ada apa nama istilahnya?
ampulnya gitulah. Jadi satu satu ampul sperma itu dinilai berapa, ya. Yang dia bagi beberapa kualitas gitu kan. Jadi kalau indukannya si hewan A gitu misalnya, indukannya tuh gede-gede banget sapi ya, ada nama-namanya gitu ya. Jangan sampai kalau kalian ke sana terus nama kalian sama dengan nama sapi gitu ya. Ketawa-ketawa sendiri nanti. Jadi sapi-sapi itu ada nama-namanya, kambingnya segala macam, domba gitu ya. Ada nama-namanya. Nah, itu mereka sudah punya. Jadi mana yang nilai spermanya paling mahal gitu ya. Nah, itu ada hitungan ampulnya. Jadi satu ampul itu untuk pembibitan untuk inseminasi itu berapa harganya. Nah, dari situ mereka hitung. Ya, mereka hitung kemudian dicatat itu sebagai persediaan. Dan itu nilainya sangat tinggi, teman-teman. Nilainya puluhan miliar itu nilai persediaan mereka itu. Dan itu ada yang sampai diekspor ya, diekspor untuk negara-negara tetangga. Itu asalnya dari Singosari. Ya. Nah, itu salah satu contoh persediaan yang cukup unik gitu ya. Handlingnya nggak mudah, biayanya cukup tinggi, karena dia harus disimpan di suhu di bawah berapa itu? Di bawah 15 derajat kalau nggak salah ya. Jadi bukan pakai freezer lagi dia, ada handlingnya khusus gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi jangan sampai kemudian mereka mau memproduksi, kemudian persediaannya melimpah, padahal itu ada batasan waktu ya. Gitu ya. Jadi jangan, ini sangat-sangat menurut saya sangat penting gitu ya. Ketika entitas itu kemudian salah satu contohnya rumah sakit ya tadi misalnya ya, itu juga ada yang untuk strategis berjaga-jaga. Ya. Nah, jadi tadi yang si rumah itu adalah ada yang dicatat barang dalam proses setengah jadi dia belum dimasukin ke tempatnya si ampulnya itu, ada yang sudah jadi yang untuk dijual. Nah, kemudian ada juga tanah bangunan untuk dijual di serang masyarakat. Nah, ini juga kita catat sebagai persediaan. Ya, hewan dan tanaman untuk dijual. Nah, ini juga ada ya. Jadi pembibitan itu juga ada yang dijual anakannya. Ya, itu dijual. Nah, itu bagaimana Pak cara ininya? Ya, itu disajikan sebagai persediaan. Ya udah ada harga pasarnya. Misalnya, oh kalau ini umur sekian bulan, itu kemudian dia nilainya sekian. Gitu ya. Nah, saya pernah lihat tuh ada satkernya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu dia menjual bibit ikan. Gitu ya. Nah, tadi kan di depan ada opnam fisik gitu ya. Kalian jangan bayangkan kemudian bibit ikannya itu di opnam fisik dihitung satu-satu. Nggak juga, nggak selalu begitu juga. Jadi ada namanya kebijakan akuntansi. Kan nggak mungkin dong petugasnya tambak seluas itu, pembibitannya ditangkapin satu-satu dihitungin gitu kan. Ya nggak mungkin ya kan. Ya ada teknologinya dan ada estimasinya. Nah, itu jadi kan misalnya nih kalau kamu hitung gitu kan namanya binatang ya, hewan ya, ketika kamu hitung hari ini gitu, hitung Pak, dulu kita hitung ini satu-satu nih, kita tangkapin itu satu, ada 20.000 ekor misalnya. Minggu depan belum tentu 20.000 ekor, ada yang bisa sudah mati gitu kan dan sebagainya. Jadi memang dia pakai estimasi ya untuk kemudian dicatat sebagai persediaan. Jadi banyak. Nah, ini sekarang saya pengen tanya nih. Ini mumpung ngomong hewan dan tanaman. Kenapa ikan di laut? Ya, ikan di laut, itu punya Indonesia tuh. Kenapa nggak kita catat aja sebagai persediaan? Kira-kira kenapa, Fadlan? Coba, Fadlan Husni. Kira-kira kenapa? Kalau ikan di laut itu kan nggak bisa dikontrol gitu loh, Pak. Nah, oke. Ya, bisa dikontrol, bagus. Satu jawaban. Ada lagi yang bisa melengkapi? Siapa yang bisa melengkapi? Izin Pak, Ya, siapa tuh Rufai? ukurannya Ya, nggak stabil Pak. Soalnya ya, banyak banget nggak bisa diukur. ya. Jadi ikan gitu ya yang di laut itu termasuk bagian sebenarnya dari sumber daya alam gitu ya. Kalau kita mau akui sebagai persediaan, balik lagi tadi ke kriteria pengakuan ya. Kita tidak bisa memastikan itu adalah dikuasai gitu ya, dikuasai oleh kita. Emang kamu tahu ikan ini hari ini dia ada di Pulau Timur situ dekat situ, terus minggu depan dia udah nyebrang ke Australia, gimana cara ininya ya kan? Nggak bisa kan gitu ya. Jadi itu salah satunya. Jadi tadi Fadlan bilang itu nggak bisa Pak karena apa namanya tadi
Apa tadi si Fadlan bilang? Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol ya, kita nggak bisa ini. Tapi kalau misalnya tadi yang saya bilang satuan kerja pemerintah di Kementerian Kelautan gitu ya, dia punya pembibitan di satu tambak, nah itu kan dikontrol sama dia. Gitu ya. Ikannya ya di situ aja. Nah, kalau ikan di laut ya nggak bisa, teman-teman ya. Nah, tapi juga memang dalam beberapa waktu belakangan ini, anggota DPR itu sudah mulai melemparkan wacana, pemerintah tolong dong bagaimana kalau sumber daya alam kita itu walaupun tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan, itu dicatat berapa nilainya. Nah, ini memang satu sisi make sense ya, dalam artian kita tuh dibilang negara kaya, sebenarnya seberapa kaya sih gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain memang tidak mudah. Tadi misalnya ikan tadi misalnya ya, kontrolnya gimana? Ya kan? Kontrolnya gimana? Nggak bisa. Ya. Jadi saya memang salah satu yang belum begitu sepakat untuk mencatat sumber daya alam. Ya. Karena kepenguasaannya itu sangat sulit. Tapi mungkin kalau diestimasi ya mungkin saja. Misalnya sumber daya alam berupa tambang gitu ya. Bisa saja tuh ada teknologi yang bisa mengestimasi. Misalnya, oh kandungan minyaknya berapa. Itu bisa, ada teknologi yang, tapi dia mengestimasi. Makanya kalau kalian dengar, oh ini ladang minyak di mana punya Chevron gitu di atau punyanya Caltex di Riau gitu misalnya. Itu kenapa mereka mau di situ? Karena mereka sudah meneliti bahwa cadangan minyaknya itu berapa miliar barrel misalnya gitu ya. Nah, artinya kan sebenarnya itu bisa kita estimasikan, bisa kita estimasikan. Jadi ada yang bisa diestimasikan, ada yang nggak bisa, ya. Atau sulit ya, mungkin sulit, sangat sulit. Jadi belum sampai saat ini kita belum bisa mencatat ataupun melaporkan sumber daya alam, termasuk tadi ikan. Kita nggak bisa ngakuin itu sebagai persediaan ya, nggak bisa. Kita bilang persediaan minyak itu kalau dia masih di perut bumi nggak bisa, ya. Tapi kalau udah dia diangkut, diambil itu ya mungkin bisa, ya. Oke. Ini barang persediaan yang kita beli dari APBN, kemudian tentu harus ada akunnya, ya. Ini beberapa kode akun yang kita pakai gitu ya untuk persediaan ya. Nah, misalnya belanja barang persediaan konsumsi itu kita pakai akunnya 521811. Ya, kemudian apa namanya? Misalnya ketika kita beli ini ya ATK gitu ya. Kalau beli alat rumah tangga itu pakai akunnya 521811. Tapi kalau kita beli amunisi jangan pakai 521811, dia pakai 521812. Ya. Jadi teman-teman kode akun ini memang untuk apa namanya? Kita lihat bahwa dia digunakan supaya identifikasinya itu jelas. Nah, identifikasinya itu jelas. Sebentar ya, teman-teman. Bentar. Bahas ada WA dari Pak mantan wamen. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi akun ini untuk identifikasi, ya. Kalau kita lihat, memang kode akun ini kemudian dia mengelompokkan, gitu ya, dia mengelompokkan. Tapi bukan berarti kemudian di luar kode akun ini tidak bisa jadi persediaan. Dalam beberapa kasus terjadi, ya dalam beberapa kasus terjadi. Artinya dia pakai 53 nih,
Tapi kemudian itu malah jadi persediaan karena dia tidak memenuhi kriteria kapitalisasi misalnya ya, atau penyebab yang lain. Jadi kadang-kadang memang akun ini kan sebaiknya gitu ya, kalau kita beli amunisi pakai akun ini gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh ada aja tuh yang salah gitu akunnya. Bukan berarti kalau akunnya salah kemudian kita tidak jadi mencatat itu sebagai persediaan, nggak begitu ya. Ya tetap kita akan catat, tapi memang perlu penyesuaian gitu ya. 521822 persediaan dalam proses, ya kemudian 521832 ini persediaan lainnya. Nah 521831 ini untuk strategis gitu ya, ini macam-macam, bisa isinya beras, isinya obat-obatan, macam-macam ya. Nah teman-teman kita lihat bahwa memang kode akun ini waktu bikin bahan mata kuliah ini memang adanya kode akunnya ini gitu ya. Tapi belakangan ada kode akun khusus untuk penanganan pandemi. Ya, untuk penanganan pandemi itu bisa kita beli vaksin gitu ya. Itu kan sebagai persediaan itu dia ada kode akun khusus. Jadi belanja barang persediaan dalam rangka penanganan COVID ya, misalnya. Itu ada kode akun khusus. Jadi akun ini bisa aja bertambah teman-teman ya, bisa aja bertambah. Tapi prinsipnya akunnya adalah untuk mengelompokkan ya, untuk memudahkan identifikasi. Ya, jadi bisa saja dia berubah gitu ya, atau nambah atau berkurang gitu ya, bisa saja. Kayak itu yang untuk COVID itu dia menambah ya, ada klasifikasi akun yang baru, jadi dikasih judulnya itu belanja barang persediaan untuk penanganan COVID, bisa untuk beli vaksin dan sebagainya. Ya jadi dalam 2 tahun transaksi kita untuk persediaan berupa vaksin ini mungkin terbesar sepanjang sejarah ya. Jadi sudah lebih dari, kalau nggak salah sudah lebih dari 60 triliun ya kita beli vaksin. 60 triliun lebih kita beli vaksin. Nanti bisa sampai 100 triliun ya. Bayangkan teman-teman. Jadi ya kita betul-betul menjaga prokes. Ya, terus kalau ada himbauan vaksin, sudah pada vaksin semua kan? Ada di sini yang belum vaksin? Sudah semua kan? Ya itu vaksin itu dibeli dari uang rakyat untuk kita gitu ya. Gratis lagi kan? Nggak bayar. Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, oleh negara, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, sebentar sambil saya... Nah, kita lihat itu ya, dalam siklus persediaan, itu kan kalau di dalam modul Sakti nanti ini, kita memulainya itu adalah pada saat sudah dibeli. Gitu ya. Walaupun sebenarnya satu siklus pengelolaan itu kan dari perencanaan sebenarnya. Tapi dia memang dicatat di sini pada saat kita sudah beli dari APBN misalnya, atau pada saat dia masuk berasal dari hibah, ataupun masuk berasal dari transfer masuk. Misalnya, transfer masuk itu apa? Transfer masuk itu adalah kalau kita dapat itu ya, misalnya satuan kerja pemerintah, rumah sakit A itu dapat persediaan tambahan dari rumah sakit B misalnya, atau dapat persediaan tambahan dari kantor pusatnya. Maka itu kita catat sebagai transfer masuk. Nah, pada saat dipakai ada pemakaian, ada hibah kalau kita menghibahkan atau kita jual misalnya, kemudian ada transfer keluar. Ya. Jadi memang di Sakti nanti itu memang dia akan memotret pada saat dia masuk dan pada saat dia keluar atau digunakan. Nah, tapi tidak selalu, misalnya ya persediaan itu berkurang karena ada persediaan yang keluar. Enggak selalu, teman-teman. Jadi persediaan itu bisa berkurang dengan alamiah. Saya contohkan tadi misalnya obat-obatan.
Ya ada yang memang dia digunakan untuk tujuan strategis berjaga-jaga, tapi karena misalnya kejadian itu tidak terjadi, kemudian dia kadaluarsa, namanya, maka itu secara alamiah dia akan menjadi persediaan usang atau dia akan berkurang nilainya. Ya, jadi teman-teman, inventarisasi fisik misalnya contohnya itu juga salah satunya adalah untuk melihat misalnya apakah persediaan itu dalam kondisi baik atau tidak. Nah, bisa saja memang dia tidak dalam kondisi baik. Nah, ini contoh ya teman-teman, alur proses dari pembelian persediaan atau pengadaan. Jadi ini contoh prosesnya, misalnya dari unit teknis mengajukan permintaan ya, requirement-nya dari unit teknis, kemudian nanti dibeli ya, berarti kan muncul purchase order-nya. Setelah disediakan oleh pihak ketiganya, berarti kan ada penyerahan barang, ada biaya estimnya. Dicek apakah sesuai spesifikasi dan pesanan, oke, kalau udah diterima, disimpan di dalam gudang persediaan. Nah, baru dicatat gitu, nanti ada proses-prosesnya ini. Nah, kemudian kalau keluar gitu ya, oke, permintaan dari unit teknis yang akan menggunakan, dilihat barangnya ada atau enggak, kemudian ada nih, diserahkan ke unit yang membutuhkan tadi, kemudian kita catat. Itu sih alur proses secara umum begitu, ya, proses secara umum begitu. Jadi siap ini harus bisa memotret atau bisa menyediakan tools untuk alur proses tadi. Nah, si Sakti ini ya di PMK 171 ini baru gitu ya, pelaporan barang persediaan. Nah, nanti kita akan lihat yang pertama migrasi ya. Migrasi saldo awal dari yang sebelumnya kita pakai aplikasi persediaan menjadi aplikasi Sakti. Nah, kita akan lihat nih migrasinya seperti apa gitu kan. Saldo awalnya untuk masuk menjadi saldo awal di dalam Saktinya. Kemudian ya di setup ya pencatatannya, referensinya, kemudian nanti pada saat udah mencatat, kemudian nanti ada tutup buku ya, sama kayak kemarin aset tetap itu pasti ada 14 periode ya, dan pelaporannya. Nah, outputnya itu ada buku persediaan, laporan posisi, kemudian laporan manajerial lainnya ya, itu yang nanti dihasilkan dari siap ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk alur, teman-teman ya, alur pada prinsipnya sama dengan yang kemarin ya, pada prinsipnya sama dengan kemarin. Jadi pasti dia terkait dengan modul pembayaran, dari modul anggaran ya, modul pembayaran, modul komitmen, modul bendahara, dan modul siap laporan ya. Misalnya modul anggaran ya, tentu pada saat sudah dipakai anggarannya akan ada update ya, update fund balance-nya gitu ya, atau persediaan pagunya gitu ya. Kemudian pada saat sudah dibayar, diserahkan, nah itu nanti masuk ke modul persediaannya seperti apa. Nah, kemudian di ruang lingkup penggunanya ini ada yang di Satker Induk, ada yang di Satker Pembantu ya teman-teman. Jadi bisa saja Satker itu kadang-kadang memang dia besar gitu ya. Jadi ada namanya Satker Pembantu. Nah, ini prosedur pengendaliannya sama, sekali lagi sama saya sampaikan, untuk perekaman transaksi gitu ya, pasti dilakukan oleh operator ya. Nah, operator ini tugasnya mulai setup, kemudian referensi kode barangnya, perekaman transaksi, koreksi persediaan, pencatatan transaksi fisik gitu ya, penyetakan laporan dan lain-lainnya. Kemudian approver ya, verifikasi misalnya persetujuan atau buku gitu kan. Kemudian hubungan dengan modul yang lain ya. Nah, jadi paling krusial ya keabsahan datanya itu adalah yang pertama pintunya di awal itu yang operator tadi. Ya, jadi memang dia harus punya pengetahuan yang cukup ya untuk supaya jangan sampai nanti kelewatan gitu ya. Tapi kan kita punya approver. Nah, approver juga sekali lagi dia punya tugas verifikasi, dia harus sebelum persetujuan itu dia harus paham betul sebelum di-approve. Nah, ini alurnya ya dari setting metodenya, ada beberapa metode. Nah, sekarang misalnya kita pakai FIFO. Kemudian referensinya, nanti ada transaksi masuk, ya, keluar, ya, ada koreksi, ya, persetujuan, tutup buku, cetak laporan, ya, sampai nanti selesai. Nah, ini setup metode, ya, setup metode. Metode pencatatannya kita pakai perbetulan, ya. Kemudian metode penilaiannya sekarang kita pakai FIFO. Ya, kita pakai FIFO. Kemarin kita pakai harga pembelian terakhir atau harga satuan terakhir. Nah,
standar akuntansi memberikan keluasan pada pemerintah untuk memilih metode yang digunakan. Nah, ketika metode digunakan, maka setup di aplikasinya, di Saktinya ya, sesuai dengan metode yang digunakan. Ya. Nah, metode FIFO ya, udah teman-teman udah tahu lah ya, ini kan waktu kalian belajar principle accounting ya sudah tahu lah. Ya, jadi yang masuk ya keluar duluan gitu, kan ini gitu. Dan dia sekuensial ya. Nah, jadi saat ini kita pakai kebetulan dan FIFO. Nah, referensi ini dilakukan oleh operator ya, referensi kode barang, kita lihat di YouTube-nya, gitu ya. Ini ada saldo awal, persediaan masuk, persediaan keluar, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman yang penting juga di sini adalah pada saat operator menginput itu dokumen sumbernya sudah ada. Ya, misalnya kalau berita acara serah terima ya sudah ada, jangan nginput-nginput aja nggak ada dokumen sumbernya ya kacau dong. Ya kan? Kalau sudah ada. Kemudian inventarisasi fisik itu juga dituangkan dalam sebuah dokumen. Sehingga kalau misalnya ada penyesuaian ya itulah dasarnya. Ya, jangan sampai tidak punya dasar. Oke, nah ini untuk penyaluran transaksinya. Transaksi masuk pembelian, kemudian ada masuk yang non pembelian ya, misalnya saldo awal, transfer masuk, hibah, rampasan, lainnya ya. Kemudian transaksi keluarnya itu untuk penggunaan atau pemakaian, kemudian ada juga yang tadi ya saya sampaikan, bukan penggunaan atau bukan pemakaian ya. Bisa saja dia transfer keluar, hibah keluar, usang ya, usang misalnya kadaluarsa gitu ya. Rusak gitu, bisa saja rusak ya. Jadi kayak kita nyimpan beras itu teman-teman, dalam waktu tertentu pasti yang paling bawah itu ada yang rusak. Ya. Jadi itu memang kita lakukan penyesuaian ya. Jadi ada juga yang rusak secara alamiah, misalnya kadaluarsa ya. Itu kemudian kita bebankan itu dia sebagai beban persediaan, walaupun kita nggak gunakan, jadi mengalaminya memang dia sudah kadaluarsa, udah nggak bisa dipakai lagi persediaan. Nah, koreksi bisa, ya, koreksi bisa. Jadi ada yang tanpa kita non fisik, ada juga yang misalnya karena non fisik juga bisa. Kemudian untuk pembatalan transaksi, ya bisa juga. Kemudian kalau salah kode barang direklas, bisa juga. Tapi yang pasti kita harus ada persetujuan dari approval-nya. Ya. Nah, pencatatan transaksi fisik ini dilakukan terhadap barang dengan membandingkan catatan dengan hasil fisik. Maka kemudian hasil fisik itu dituangkan dalam sebuah berita acara. Ya, jadi jangan saya udah ngitungnya 10 gitu. Tapi nggak dituangin di berita acara ya nggak bisa dikoreksi. Ya, tetap dituangkan di berita acara. Nah, ini disetujui oleh KPB, kuasa pengguna barang. Jadi si kepala kantornya. Lihat teman-teman, kepala kantornya. Itu harus disetujui ya. Nah, ada juga ini cukup unik nih teman-teman ya, persediaan yang makanya dia termasuk kalau nggak salah tuh kayak barang persediaan lainnya gitu. Jadi saya beberapa kali ya, saya cukup waktu dulu terutama saya masih megang Kemenlu itu ke kantor perwakilan itu banyak sekali persediaan yang mereka catat nilainya cukup tinggi, mereka tuh nggak beli, tapi itu adalah bagian dari hubungan diplomatik. Jadi misalnya dubes kita gitu ya, dubes baru gitu ya, itu nanti bikin apa namanya, apa sih namanya, resepsi diplomatik lah gitulah istilah. Jadi kayak orang kawinan tapi si dubesnya tuh mengenalkan dubesnya kita ke negara ya, dan dubes-dubes yang lain. Nah itu saya waktu itu mengalami sendiri. Waktu itu saya pergi ke suatu perwakilan kita, nama kotanya namanya Windhoek ya. Windhoek itu dekat Johannesburg sana. Ada resepsi diplomatik karena dubesnya baru. Itu tamu-tamu tuh datang bawa wine. Ada bawa wine, bawa barang-barang yang bagus-bagus gitu ya. Nah itu mereka punya gudang besar gitu ya. Nah itu mereka catat itu ya sebagai persediaan gitu ya. Nah nilainya gimana ya? Pakai nilai wajar aja, pakai nilai pasar aja. Kira-kira berapa itu? Dicatat aja. Itu sebagai bentuk apa pengendalian? Kalau nggak nanti suka-suka kan. Padahal nilainya cukup tinggi gitu ya. Dan itu bisa digunakan, ya digunakan misalnya juga untuk jamuan misalnya ya. Dan sebagainya. Jadi ya cukup unik lah ya di luar negeri. Ya. Seperti itu. Nah, untuk buku sama prinsipnya ada 14 ya, bulanan dan satu unaudited dan satu audited, jadi ada 14. Pakai oleh approver ya.
Kemudian ya pasti dia akan memastikan dulu ya sudah diinput dan diverifikasi dengan benar. Nah ini laporan-laporan teman-teman ya yang ada di modul persediaan ini. Sebentar ya. Nah, laporan buku persediaan, laporan persediaan ini laporan-laporan yang berguna untuk manajerial gitu ya. Tapi nanti kalau yang biasanya dicocokin, yang biasanya di ini tuh adalah yang laporan posisi persediaan di neraca ya. Yang ini yang lain-lain ini semua adalah manajerial karena butuh nih ya, teman-teman, manajemen itu butuh melihat gitu ya. Nah, ini di UAP KPB berarti pembantu. Ya, pembantu kuasa pengguna barang, ya, itu misalnya contohnya satker yang kemudian sangat besar, kemudian dia punya subsatker sebenarnya ya, karena kantornya lokasi yang berbeda gitu ya, ataupun sangat besar misalnya universitas itu fakultas-fakultasnya itu bisa di lokasi yang berbeda, maka kemudian dia membentuk kuasa pembantu pengguna barang. Nah, itu nanti secara keseluruhan memang oleh satker induknya otomatis terkonsolidasi di modul persediaan satker induknya. Nah, ini pengendalian ya, teman-teman sudah pasti ya, ada data induk yang tidak valid, tidak akurat. Ya, ini ya tentu tadi saya sampaikan, makanya perlu didukung dengan dokumen yang memadai dan sebagainya ya. Terutama operator ya, vital banget operator sama operator ya. Ini semua sama seperti yang ini. Oke, sekarang coba kita lihat di YouTube, ya, apa namanya tentang persediaan ini ya. Di tempat kalian hujan nggak? Nggak hujan ya? Di tempat saya ini hujan dan cukup dingin. Persediaan. Bendahara. Modul persediaan ya, ini ada beberapa teman ya. Yang pertama pembelian dulu. The perfect sales pipeline. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merekam transaksi masuk persediaan dari hasil pembelian. Submenu transaksi pembelian ini merupakan transaksi masuk persediaan dari hasil pembelian, baik dari modul komitmen maupun dari modul bendahara. Yang dapat melakukan transaksi masuk pembelian adalah pengguna sebagai operator UAKPB. Silakan login menggunakan user yang memiliki kewenangan operator persediaan. Masuk ke modul persediaan, pilih menu transaksi masuk, lalu pilih submenu pembelian. Setelah itu akan muncul form pilihan perekaman. Klik tombol rekam untuk isikan detail perekaman. Maka akan diikuti pilihan dari dokumen sumber mana pembelian akan didetailkan. Dalam hal ini akan terdapat dua pilihan. Klik tombol kontrak jika mengambil data dari BASC kontrak yang telah direkam oleh modul komitmen, dan tombol non-kontrak atau penerimaan barang jika mengambil data dari BAST selain kontrak. Untuk video panduan penggunaan aplikasi Sakti kali ini akan menggunakan transaksi non-kontrak atau penerimaan barang. Pada menu BAST, pilih transaksi yang akan dilakukan pendetailan, kemudian klik pilih, isikan tanggal buku, pilih jenis barang, lalu klik tanda tambah untuk mendetailkan barang.
Klik tombol cari untuk memilih tipe atau jenis barang persediaan, kemudian masukkan jumlah barang, dan masukkan harga satuan barang. Setelah sesuai, klik simpan. Setelah semua barang didetailkan, maka klik selesai. Lalu klik ya untuk menyimpan. Apabila proses pendetailan berhasil, akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Dengan demikian, proses perekaman transaksi masuk persediaan dari hasil pembelian telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu kembali di panduan selanjutnya. Ya. Itu yang dari pembelian. Ya. Ada juga kan yang dari transfer masuk misalnya ya. Perolehan lainnya dulu. Tadi pembelian ya, pembelian. Kemudian transfer masuk. Ya, transfer masuk. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari transaksi transfer masuk manual pada modul persediaan. Submenu transaksi transfer masuk manual ini merupakan transaksi perolehan persediaan dari hasil transfer masuk dari UAKPB atau satker lain. Yang dapat melakukan transaksi transfer masuk adalah pengguna sebagai operator UAKPB. Pertama-tama, login menggunakan user operator persediaan. Buka menu persediaan, transaksi masuk, transfer masuk manual. Klik rekam. Akan muncul form pendetilan perekaman transfer masuk manual. Isikan parameter perekaman untuk nomor bukti, tanggal dokumen, tanggal buku, dan kode satker pengirim. Klik tombol tambah di sebelah kanan untuk mengisikan detail barang persediaan yang akan direkam. Pilih kode persediaan, isikan jumlah barang, harga satuan, lalu klik simpan. Apabila seluruh detail barang persediaan telah dicatat, klik selesai pada tombol di bawah. Akan muncul kotak dialog konfirmasi, pilih ya untuk menyimpan, dan akan muncul notifikasi informasi data berhasil tersimpan dan transaksi siap untuk disetujui oleh approver. Dengan demikian, transaksi transfer masuk manual telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Itu yang itu tadi yang transfer masuk ya. Kemudian ini banyak ya teman-teman yang sampai catatan lihat dulu. Bagaimana kalau tadi ya ada reklasifikasi, ya ada reklasifikasi. Sorry, sebelum harusnya ini dulu memilih metode penilaian. Kita akan mempelajari untuk memilih metode penilaian pada modul persediaan. Metode penilaian persediaan dipergunakan untuk memilih metode penilaian persediaan untuk tahun anggaran 2021 menjadi menggunakan metode FIFO. Yang dapat melakukan pemilihan metode penilaian persediaan adalah pengguna sebagai operator UAKPB. Pertama-tama, login menggunakan user operator persediaan.
Buka menu persediaan, referensi, metode penilaian persediaan, dan klik rekam. Maka akan muncul form detail perekaman sebagai berikut. Isikan parameter dengan ketentuan, data direkam per bidang sehingga perlu dilakukan perekaman sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah bidang. Pastikan metode penilaian yang dipilih adalah FIFO. Pastikan tahun mulai berlaku yang dipilih adalah 2021, klik simpan. Setelah melakukan perekaman untuk seluruh bidang, metode penilaian persediaan untuk tahun anggaran 2021 akan menggunakan metode FIFO, dapat dilihat pada tabel yang tersedia. Dengan demikian, perekaman metode penilaian telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Oke. Oke. Itu tadi pemilihan metode. Terus kita bisa lihat juga yang tadi masuk sudah ya. Koreksi. Ya. Koreksi. Bagaimana koreksi? Akan mempelajari transaksi koreksi nilai pada modul persediaan. Submenu transaksi ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan untuk nilai persediaan. Koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan opnam fisik. Yang dapat melakukan transaksi koreksi nilai adalah pengguna sebagai operator UAKPB. Pertama-tama, login menggunakan user operator persediaan. Buka menu persediaan, koreksi nilai. Untuk merekam, klik tombol rekam. Akan muncul form untuk memilih barang yang akan diubah nilai barang persediaannya. Pilih barang yang akan dikoreksi, dapat menggunakan fitur cari yang ada di atas, dan klik OK. Isikan parameter untuk nomor bukti, tanggal dokumen, dan tanggal buku. Klik barang yang ada pada tabel di tengah, lalu isikan data koreksi nilai berupa harga satuan akhir yang seharusnya dan berikan keterangan. Klik simpan pada tombol di bawah, akan muncul kotak dialog konfirmasi, pilih ya untuk menyimpan, dan akan muncul notifikasi informasi data berhasil tersimpan dan transaksi siap untuk disetujui oleh approver. Dengan demikian, transaksi koreksi nilai telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Oke, apalagi? Koreksi tadi itu, koreksi itu ada dua teman-teman, ada koreksi nilai, ada koreksi kuantitas. Kemudian ada yang transfer keluar ya, transfer keluar. Ini juga misalnya tadi ya contoh dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain misalnya. Keluar manual pada modul persediaan. Transaksi transfer keluar ini merupakan transaksi pengeluaran persediaan yang dikirim ke UAKPB atau satker lain. Yang dapat melakukan transaksi transfer keluar adalah pengguna sebagai operator UAKPB.
Login menggunakan user operator persediaan, masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa, pastikan tahun anggaran telah sesuai, lalu klik masuk. Dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Pilih modul persediaan, lalu pilih transaksi keluar dan klik menu transfer keluar manual. Dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk melakukan perekaman transaksi keluar manual, klik rekam. Akan muncul form, silakan isi nomor bukti, tanggal dokumen, lalu isi tanggal buku. Untuk perekaman tanggal buku harus sama dengan tanggal dokumen dari transaksi tersebut karena metode pencatatan perpetual. Isi kode satker tujuan untuk memudahkan gunakan fitur pencarian dengan klik cari. Cari satker tujuan dengan memasukkan kategori. Ada 3 kategori, yaitu kode satker, deskripsi, dan semua. Pada video panduan kali ini, kita gunakan kategori deskripsi dengan menggunakan nama kota, yaitu Madiun. Lalu, klik tombol cari, sehingga pencarian akan menampilkan satker yang pada deskripsinya terdapat kata Madiun. Pilih satker tujuan, kemudian klik OK. Berpindah ke kolom di bawahnya, isikan data barang persediaan yang akan ditransfer. Pada menu kode persediaan, klik cari. Cari deskripsi barang, kemudian pilih barang persediaan yang akan ditransfer, kemudian klik OK. Isikan jumlah barang. Terdapat kolom keterangan yang bisa Anda gunakan untuk menambahkan catatan atas transaksi keluar manual ini. Setelah semua data sesuai, kemudian klik simpan. Data barang persediaan akan muncul pada menu transfer keluar manual, mulai dari data kode barang, nama barang, satuan, jumlah, harga satuan, dan total harga. Setelah semua data sesuai, klik tombol selesai. Akan muncul notifikasi apakah Anda yakin akan menyimpan, klik tombol ya. Apabila perekaman transaksi keluar manual berhasil, akan muncul notifikasi. Lalu klik tombol OK. Lalu muncul notifikasi, apakah Anda ingin keluar? Klik tombol ya. Data transfer keluar manual akan muncul di tabel dengan status belum disetujui. Dengan demikian, perekaman transaksi keluar manual telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Ya. Itu beberapa ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi itu kan yang di pengadaan persediaan itu kan ada alur prosesnya beberapa ya, Pak. Kalau misalnya udah dilakukan pengadaan, tapi ternyata fisiknya nggak ketemu gitu, Pak. Nggak ada fisiknya, itu kesalahannya itu di alur proses yang mana gitu, Pak, biasanya? Kalau fisik nggak ketemu, berarti kan di BST-nya dong. Ya, waktu di BST-nya dia harus disesuaikan. BST misalnya pengadaannya 10, fisik yang datang cuma 8, ya di BST-nya harus nyebutnya 8. Ya. Nah, pada saat proses tadi kan yang tadi saya kasih itu yang di pembelian tadi ya, pembelian itu dia harus menginput berdasarkan BST. Nah, ketika dia BST tadi, dia input itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Jadi si operator itu akan menginput berdasarkan BST. Nah, kalau fisiknya nggak ditemukan itu pada saat dia sudah tercatat sebelumnya sebagai persediaan, ini ada menu koreksi ya, yang tadi koreksi kuantitas gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan berita acara opname fisik gitu kan. Jadi kan persediaan itu kan dia dua titik sebenarnya, 3 titik sebenarnya. Pada saat dia dibeli atau dia diterima, gitu ya, tadi misalnya transfer masuk dari hibah, itu pasti ada BST-nya. Jadi titik krusial di situ BST-nya. Tidak boleh dibilang BST-nya 10, barangnya cuma 8. Itu kesalahan itu ada di yang memeriksa BST sebelum dia ngasih BST itu ke operator gitu. Ya, jadi si operator tadi kuncinya memang
dari dokumen BST tadi. Nah, waktu tanda tangan BST itu diperiksa dulu, nggak boleh nggak diperiksa. Misalnya kamu dikirim barang gitu ya dari temenmu gitu kan ya, pasti kan ada tanda terima tuh. Nah, tanda terima itu kan harusnya dia bisa lihat itu barangnya ada atau enggak. Nah, atau BST kalau di pemerintah namanya BST. Gitu sih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, teman semua ya, mungkin kelompok, apa ya, kayaknya kita break dulu atau presentasi dulu ya. Saya pengen ada latihan soal juga sih. Ya. Mungkin latihan soal dulu, habis itu break, ya, habis itu baru presentasi. Ya. Latihan soalnya saya kasih di grup. Ya, saya kasih di grup, dikerjain, tulis namanya, dikerjain, terus langsung dikumpulin ke kelas. Nah, waktunya kita bikin jangan banyak-banyak waktunya, supaya kalau kemarin kan ujian kan kalian banyak sekali pilihan ganda tuh kan ya. Kalau soalnya kan ada 50. Ya, waktunya berapa itu? Kemarin tuh 2,5 jam ya, total waktu ya. Ya, artinya kan 50 soal itu untuk setidaknya kan kalau 2,5 jam berarti 1 jam itu kan untuk pilihan ganda dengan 50 soal. Berarti satu soal kan kurang lebih 1 menit harusnya. 1 menit. Oke, saya di grup kita ya. Satu. Si mana sih 519 kan? 519. Ambil kertas, ditulis namanya, nomor absennya, ini kan 20 soal, berarti maksimal 20 menit sudah termasuk kumpulin ya. Oke, silakan. Habis itu break sebentar, terus setengah 4 ya. Setengah 4 kita presentasi. Kelompok yang presentasi langsung presentasi. Jadi nanti langsung presentasi ya. Nah, mungkin saya juga ganti gadget kayaknya ini saya kurang. Ya, jadi nanti jam 4 kita jadi kamu ngerjain dulu, boleh dimatiin videonya, boleh ini kerjain, kumpulin, baru break, terus setengah 4 kita presentasi. Oke.
Baik, selamat sore kepada Bapak dan teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami terkait modul persediaan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Luna Gracia dengan nomor absen 13, yang kedua ada Fadlan dengan nomor absen 17, dan yang ketiga ada Rufai dengan nomor absen 25. Topik bahasan yang akan dibahas akan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah persediaan, yang ketiga adalah modul persediaan, dan yang keempat adalah ancaman dan pengendalian pada modul persediaan. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan dalam modul persediaan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2019, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 41 Tahun 2018, dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2020. Selanjutnya adalah persediaan. Sebelum masuk ke persediaan, perlu kita ketahui bahwa persediaan merupakan barang milik negara yang termasuk ke dalam aset lancar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup persediaan yang pertama adalah barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Dibagi lagi menjadi barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Yang kedua adalah barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri atau swakelola. Yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu barang baku atau supplies, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi. Selanjutnya adalah persediaan dalam akun. Persediaan dalam akun ini terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah siklus persediaan. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perolehan atau persediaan masuk, di mana berfungsi mencatat penambahan persediaan, yaitu pembelian, hibah masuk, transfer masuk, dan lain-lain. Yang kedua adalah persediaan keluar, yang berfungsi untuk mencatat pengurangan persediaan, yaitu pemakaian, hibah keluar, dan transfer keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlan. Boleh di next. Selanjutnya ada modul persediaan. Modul persediaan ini merupakan bagian dari sakti yang berfungsi untuk mencatat transaksi barang persediaan, pembuatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan persediaan. Nah, ruang lingkup modul persediaan ini ada banyak. Dari satunya ada migrasi data saldo awal. Migrasi persediaan adalah suatu proses paling awal dalam penggunaan modul persediaan berupa pemindahan arsip data komputer referensi dan arsip data komputer data transaksi persediaan dari aplikasi persediaan yang ada ke dalam database sakti. Migrasi persediaan juga memindahkan saldo barang dari periode di bulan Desember tahun yang sebelumnya. Selanjutnya ada setup metode pencatatan dan penilaian. Dalam modul persediaan sakti ini terdapat 2 metode yang harus disetting terlebih dahulu di awal penggunaannya, yaitu metode pencatatannya dan metode penilaiannya.
Metode pencatatannya itu adalah perpetual, dan metode penilaian ini ada HPT, ada rata-rata, dan juga ada FIFO. Yang ketiga ada pencatatan referensi kode barang. Pencatatan referensi kode barang dilakukan oleh unit akuntansi kuasa pengguna barang pada level operator modul persediaan. Referensi kode barang persediaan UAPKB ini mengikuti referensi kode barang yang dikirimkan oleh UAKPB. Selanjutnya ada mekanisme pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi saldo awal dilakukan terhadap barang persediaan yang telah dimiliki dan atau dikuasai sebelum tahun anggaran berjalan. Pencatatan transaksi persediaan masuk dilakukan terhadap barang yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Yang ketiga, pencatatan transaksi persediaan keluar dilakukan terhadap penggunaan, penyerahan, atau penghapusan barang persediaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Yang keempat, pencatatan transaksi koreksi persediaan dilakukan terhadap kesalahan proses pembukuan barang persediaan. Selanjutnya ada tutup buku. Tutup buku merupakan proses pemindahan saldo pada periode bulanan. Nah, tutup buku pada model persediaan ini ada 14 periode, yaitu 12 bulan seperti bulan tahun ini, itu periode normalnya, terus satu periode unaudited, dan satu lagi periode auditednya, jadi ada 14 periode. Tutup buku pada model persediaan dilakukan oleh approver dengan menjalankan menu tutup buku periode pada aplikasi Sakti. Sebelum melakukan tutup periode, approver wajib memastikan semua transaksi pada periode yang akan ditutup sudah diinput dan diverifikasi dengan benar. Approver harus melakukan penutupan periode model persediaan sebulan sebelumnya sebelum melakukan persetujuan transaksi bulan berjalan. Yang keenam ada pelaporan. Laporan ini bisa dari laporan buku persediaan, laporan rincian persediaan, laporan daftar transaksi persediaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada konsolidasi. Konsolidasi tingkat UAKPB dilakukan untuk menggabungkan semua data transaksi persediaan dari level UAPKPB. Operator UAKPB dapat melakukan pencetakan laporan konsolidasian dengan satuan kerja setelah transaksi persediaan dilakukan persetujuan oleh approver. Laporan persediaan konsolidasian tingkat UAKPB dapat dicetak dari menu cetak oleh operator UAKPB di aplikasi Sakti. Nah, outputnya ini ada buku persediaan, laporan persediaan, dan laporan posisi persediaan di neraca yang tadi yang pelaporan itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Apakah suara saya sudah masuk? Oke, ya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan yang mana saya akan menjelaskan tentang hubungan modul persediaan dengan modul-modul lainnya. Nah, di gambar telah terlihat bahwasanya ada administrasi dan komitmen, yang dimana itu komitmen merupakan awal dari pencatatan persediaan, yang mana komitmen itu ada PAST kan. Nah, itu adalah dasar untuk mencatat barang persediaan. Lalu administrator itu berfungsi untuk menyediakan data referensi persediaan. Selanjutnya masuk ke persediaannya, di mana di modul persediaan ini dia melakukan pencatatan atas keluar masuknya barang persediaan, lalu melakukan optim fisik dan membuat laporan, yang dimana laporan itu akan masuk ke general ledger dan pelaporan. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada risiko dan pengendalian, yang dimana ada risiko data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Nah, data induk pada modul persediaan terdapat data induk terkait yang berpotensi tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk Sakti bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan persediaan dan laporan keuangan. Nah, pengendaliannya ada yang pertama itu pengendalian integritas pemrosesan data. Nah, bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendalian input, proses, dan output dapat digunakan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Selanjutnya, pengendalian yang kedua adalah pembatasan akses pada data induk, di mana di sini pengendalian akses atau akses kontrol
dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait modul persediaan. Nah, itu tuh kayak pembagian tugas untuk mengakses data induknya gitu. Terus ada risiko yang kedua, ada kehilangan dan kerusakan data. Itu ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul persediaan berpotensi terjadi seperti kayak kebakaran, kebanjiran, sabotase, dan di mana data sabotase atas data di mana data itu disimpan dapat terjadi sewaktu-waktu gitu. Perlindungan yang kurang memadai atas infrastruktur teknologi itu berisiko mengancam keberlangsungan sistem. Nah, untuk pengendaliannya ada backup atas data. Terus yang kedua, menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan yang dimana ini sama seperti risiko-risiko sistem pada umumnya. Dan yang ketiga ada kehilangan dan kerusakan data. Kehilangan kerusakan data itu kemungkinan satuan kerja membeli persediaan yang tidak dibutuhkan atau tidak perlu dibeli dapat terjadi. Hal ini jika satuan kerja mendelegasikan pengadaan atau pembelian persediaan pada unit masing-masing secara independen. Selain itu, kurangnya review yang memadai dari pejabat yang berwenang dapat menyebabkan hal tersebut jadi. Jadi kayak ada kesalahan gitu. Terus pengendaliannya itu adanya review dan persetujuan dari pejabat. Jadi ada konfirmasi dulu dari pejabatnya. Terus sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan atau pembelian. Dengan menerapkan fungsi pengadaan pembelian yang tersentralisasi dan saling berkoordinasi antara unit satu dengan unit lainnya, dapat mencegah pembelian persediaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh tertentu. Jadi perlu koordinasi dulu apakah memang perlu dibeli atau tidak. Oke, saya kembalikan ke Luna. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk selanjutnya diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok menanggap, yaitu kelompok 3 untuk menanggapi dan bertanya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok lain. Izin, kami akan menanggapi presentasi dari kelompok 8. Menurut kami, presentasi yang disampaikan sudah bagus, mudah dipahami juga penyampaiannya, dan PPT-nya juga cukup menarik. Mungkin dari kelompok 3 mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk kelompok 8. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan. Untuk yang di setup metode penilaian itu kan dikatakan kalau metode penilaian pada tahun 2021 ini semuanya itu menggunakan metode FIFO. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya sebuah satker itu menggunakan menggunakan metode HPT dan mau berganti ke FIFO, bagaimana penyesuaiannya? Dan mungkin boleh dijelaskan sedikit metode penilaian HPT itu bagaimana? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Grace. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan terkait proses migrasi data. Jadi proses migrasi data itu kan untuk ngebentuk saldo awal persediaan dengan pemindahan dari aplikasi sebelumnya. Jadi pemindahan dari aplikasi sebelumnya ke aplikasi Sakti. Nah, dijelaskan jika ada ketidaksesuaian pada data referensi dan saldo awal antara modul persediaan dan aplikasi yang udah ada sebelumnya itu akan dilakukan koreksi. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait koreksi tersebut itu prosedurnya bagaimana, prosedur runutnya, kemudian pihak-pihak yang berperan di dalamnya itu siapa aja, terlebih untuk oknum fisiknya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh Happy. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait hubungan antar modul. Hubungan dari modul persediaan itu dengan modul aset tetap itu seperti apa, dan pengadaan aset tetap yang seperti apa yang dicatat sebagai persediaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penanggap. Selanjutnya kepada anggota kelompok lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya.
Nah, kan mulai tahun 2021 itu pakai metode penilaiannya FIFO kan. Nah, apa dampak positif dari penerapan metode FIFO itu terhadap laporan keuangan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan membahas terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Oke. Di sini saya ingin menjawab pertanyaannya dari Saudari Nelly. Saya ulangi pertanyaannya. Jadi bila ada satuan kerja yang menggunakan nilai HPT menjadi ke FIFO itu bagaimanakah penyesuaiannya? Lalu bagaimanakah metode HPT itu? Untuk yang kalau sebelumnya pakai mode HPT, sebenarnya tidak perlu disesuaikan lagi di tahun 2021-nya karena sudah dalam bentuk saldonya. Ya misalnya di tahun 2020 ini HPT-nya nilai dari barang misal buku gitu. Buku itu saldonya 20.000. Nah, kan itu di tahun yang sebelumnya. Jadi ketika masuk ke tahun 2021 diganti jadi FIFO ini tidak perlu disesuaikan lagi, pakai aja nilai yang sebelumnya. Tetapi untuk mencatat yang baru seperti yang tadi ditampilkan di video modul persediaan di aplikasi Sakti, dipilih menggunakan fiturnya penilaiannya FIFO seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang bagaimana cara nilai HPT itu dinilainya dengan cara sebentar. Nah, untuk mencari HPT ini nilai persediaannya itu kuantitas jumlah persediaan tanggalnya kuantitas barangnya dikalikan dengan harga barangnya. Misal kita beli 3 buah buku seharga 20.000, berarti nilai persediaannya tuh 20.000 dikali 3 yaitu 60.000, seperti itu. Sudah terjawab dengan baik. Baik, terima kasih Vandan buat penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Grace. Ini menurut kelompok kami, jika migrasi persediaan menghasilkan data referensi dan saldo awal yang tidak sesuai dengan data awal aplikasi existing, maka Satker tersebut perlu melakukan koreksi berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
Terus untuk prosedur koreksi seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam YouTube yang diberikan Bapak. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, sebenarnya dapat diperbaiki dengan cara ubah atau simpan terhadap transaksi yang salah. Namun bila sudah di-approve di aplikasi Saktinya, maka perlu dilakukan transaksi koreksi dan dilakukan oleh pihak modul persediaannya. Jadi yang menjadi pihak yang mengurusnya itu adalah pihak modul persediaan dengan operator aplikasi persediaannya. Gitu guys. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya Luna. Bisa diterima. Ya, kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Happy. Tadi hubungan modul aset tetap dengan modul persediaan. Nah, saya akan menjelaskan dulu modul persediaan itu apa. Itu modul persediaan itu merupakan bagian dari Sakti yang berfungsi untuk pencatatan transaksi, barang persediaan, pembuatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan persediaan. Yang dimana persediaan di sini adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nah, bisa jadi di modul aset tetap tuh kan dia mencatat aset tetap dan aset tak berwujud, yang dimana aset tetap ini bisa seperti nantinya itu untuk dijual ke ke orang lain atau pihak lain. Nah, dan juga bisa untuk dijadikan diserahkan ke masyarakat, itu aset tetap yang ada di pencatatan modul aset tetap itu datanya gitu. Mungkin segitu. Apakah Happy paham? Terima kasih Pak I atas penjelasannya. Oke. Alhamdulillah paham. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan tadi dari Husnul Aulia Fikri Harahap. Pertanyaannya saya ulang lagi. Apakah dampak positif dari perubahan penilaian FIFO apakah dampak positif dari perubahan penilaian FIFO yang sebelumnya HPT? Nah, untuk jawabannya berdasarkan surat yang diterbitkan oleh DJPB ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perihal penerapan metode penilaian persediaan FIFO untuk tahun 2021 ini, ada dua dampak positifnya, yaitu ketika metode penilaian FIFO ini tidak menimbulkan koreksi otomatis meskipun dalam satu periode 1 bulan terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Jadi saldo pendapatan dan penyesuaian ini dalam nilai persediaannya dapat diminimalkan. Selanjutnya yang keduanya, transaksi transfer keluar dan transfer masuk persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi transfer keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadinya pada metode penilaian HPT. Nah, ini dua jawaban ini tuh ada di surat yang diterbitin Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Seperti itu dampak positifnya, Mas Husnul Aulia. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih, Fadlan. Sama. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Oke, teman-teman, udah cukup ya. Ini jamnya juga ada ini, saya juga lanjut meeting lagi nih. Kita tutup aja dulu sampai ketemu nanti setelah tahun baru ya. Buat yang merayakan Natal, selamat mempersiapkan perayaan Natal ya. Buat semuanya selamat tahun baru, tetap sehat. Semua target, semua cita-cita yang dicita-citakan yang belum tercapai di 2021 mudah-mudahan tercapai di 2022. Apalagi 2022 sangat menentukan kalian akan lulus gitu kan ya, diikhtiarkan yang baik-baik. Mungkin itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat tahun baru teman-teman. Proposal. Terima kasih Pak. Terkait dengan teman-teman